Oke, kita lanjut ke bagian aturan dasar pengembangan API ya. Khususnya bagian bentuk respon, query parameter, penamaan URL, dan endpoint. Sebenarnya bukan ke penamaan URL sih, tapi lebih ke penulisannya ya. Jadi yang pertama adalah bentuk respon. Untuk penamaan objek, selalu gunakan snake case. Kalau teman-teman nggak tahu objek ini ya, yang status, message, data, itu bisa dibilang sebagai objek. Karena memang biasanya nanti bentuk respon dari sebuah API, khususnya REST API ya, pasti dia berbentuk JSON. Dan JSON itu isinya berupa objek ya. Ini biasa kita sebut objek. Jadi kalau teman-teman nggak tahu objek itu apa, ya ini status, message, data, name, egg, color, itu juga termasuk objek. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang to the point ya. Jadi yang bentuk pertama ini dia langsung memberikan datanya ya. Dia nggak menggunakan pemberitahuan status ataupun pesan tambahan. Jadi kalau seandainya API-nya kenapa-napa, biasanya programmer langsung ambil dari status codingnya. Jika responnya seperti ini, ya. Bahkan kalau misalkan dari respon API-nya kosongan, ya udah, dia bakal jadi sebuah objek kosongan aja, nggak ada apa-apanya. Jadi biasanya nanti programmer yang handle lewat respon kode ketika selesai nembak API-nya atau akses API-nya. Kemudian yang kedua, ada bentuk yang memberitahu status dan juga pesan tambahan. Ya, sebetulnya status nggak perlu kita kasih tahu juga, nggak apa-apa. Karena biasanya programmer bisa handle ketika selesai mengakses API, dia bisa ambil status codingnya. Tapi, ada beberapa tim pengembang atau tim programmer lah ya, membuat bentuk responnya seperti ini. Pada akhirnya kita kembali ke kesepakatan tim masing-masing. Dari dua contoh ini, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga pada dasarnya. Karena memang kembali lagi ke kesepakatan tim masing-masing. Jadi mau ikutin yang sebelah kanan silakan, mau ikutin yang sebelah kiri silakan. Dan seandainya contoh pertama datanya lebih dari satu, dia kurang lebih bentuknya seperti ini ya, diawali dengan kotak array. Kalau misalkan datanya lebih dari satu ya, tapi kalau misalkan datanya cuma satu ya kurang lebih seperti ini, hanya sebuah objek, name, egg, color, nggak ada arraynya. Ini perlu diperhatikan juga ya, jangan sampai kalau misalkan datanya lebih dari satu, tapi teman-teman nggak bikin array, malah bikin string. Ya, itu agak sedikit berbahaya sih. Jadi untuk para programmer ya khususnya, dan juga para QA, perhatikan arraynya array beneran atau arraynya array string. Karena aku pernah ketemu kasus, ternyata arraynya itu sebuah string, bukan sebuah array gitu. Itu benar-benar waktu itu agak sedikit keganggu ya, karena arraynya dia kepotong gitu. Jadinya arraynya jadi kayak bukan array gitu. Oke, ini untuk contoh bentuk respon ya. Sekarang kita lanjut ke bagian query parameter. Untuk query parameter, penulisannya selalu gunakan snake case. Contohnya di sini website Google. Ketika kita melakukan searching atau pencarian ya, di sini dia menggunakan query. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di website-website ada semacam kayak tulisan kayak gini ya, diawali dengan key sama dengan atau semacam kayak misalkan ID sama dengan, itu bisa disebut query parameter. Di sini Google juga menggunakan snake case. Kita bisa lihat ya di bagian SCA_ESV, aku nggak tahu itu buat apa, tapi yang jelas timnya Google pasti menggunakan data itu gitu loh, atau parameter itu. Untuk query parameter ini benar-benar aku patenin ya, kalau bisa selalu gunakan snake case. Sebenarnya ada sih yang menggunakan camel case, ada yang menggunakan starter case juga, tapi nggak aku saranin menggunakan kebab case lah, karena kalau misalkan menggunakan kebab case kayaknya agak sedikit beresiko ya. Kayaknya sih. Aku nggak tahu juga. Tapi aku belum pernah nemu website yang menggunakan kebab case di query parameternya. Ingat ya, query parameter, bukan URL-nya ya. Kita sedang membahas query parameternya. Kalau URL-nya atau domainnya aku yakin yang menggunakan kebab case pasti ada lah. Dan kebanyakan memang menggunakan kebab case. Tapi kalau untuk query parameter, aku belum pernah menemukan kasus di mana dia menggunakan kebab case. Ataupun sebuah tim programmer ya, di dunia kerja, aku belum pernah ada kesepakatan bahwa query parameter harus kebab case. Ya, aku nggak tahu di tempat lain gimana, atau teman-teman yang sepuh-sepuh iseng nonton tutorial di sini gimana, tapi yang jelas aku belum pernah ketemu. Jadi, aku sarankan teman-teman pakai snake case aja. Mau pakai study case juga boleh, mau pakai camel case juga boleh, pada akhirnya kembali ke kesepakatan tim masing-masing. Kemudian, terakhir, bagian penamaan URL atau endpoint. Sorry, bukan penamaan, tapi penulisan ya. Ini aku tipe semua nih, aku nggak mau perhatikan. Seharusnya bukan penamaan, tapi penulisan. Sekarang kita bahas URL-nya ya, bukan query parameternya. Beda lagi nih. Jadi query parameter itu pasti ada di bagian belakang dan diawali dengan tanda tanya. Kita sekali lagi lihat ya, diawali dengan tanda tanya, dan seterusnya itu bisa dibilang query parameter. Nah, sebelumnya kita bisa sebut sebagai URL. Bagian awalnya dan bagian tengah-tengahnya kita bisa sebut sebagai endpoint. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Sebenarnya sih nggak ada yang mempatenkan bahwa ini endpoint, ini URL. Cuman biar teman-teman bisa membedakan mana endpoint, mana URL, nggak ada salahnya teman-teman mengikuti cara penjelasan aku. Ya sebetulnya URL ini
Seluruhnya ini sebenarnya disebut URL sih, dan ini lebih tepatnya disebutnya domain ya. Tanpa alasan yang jelas, entah kenapa aku senang aja nyebut ini URL gitu loh. Terserah mau diikutin atau enggak, dan menurut aku itu juga penjelasannya agak salah sih. Tapi nggak ada salahnya, ya kan biasanya orang punya caranya masing-masing ya untuk menyelesaikan masalah, jadi nggak apa-apa kalau mau diikutin. Ya, ada yang nyebut ini domain silakan, ada yang nyebut ini URL silakan. Tapi aku entah kenapa nyebut google.com tuh URL. Nggak tahu kenapa lah. Senang aja nyebutnya kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian penulisan URL dan endpoint ya. Selalu menggunakan kebabcase. Untuk domain biasanya memang kebanyakan orang menggunakan kebabcase. Begitu juga dengan endpointnya atau modulnya ya. Aku biasa nyebut modul juga sih kalau misalkan lagi ngembang website ya. Routingnya biasanya aku sebut modul, bukan endpoint. Tapi yang jelas di sini karena kita lagi bahas API, jadi bagian modulnya kita sebut sebagai endpoint ya. Jadi mahasiswa di sini kita akan sebut sebagai endpoint ya. Jadwal wisuda, dosen, tugas mahasiswa kita sebut sebagai endpoint. Begitu juga dengan angkanya ya. Dua ini termasuk parameter, tapi bukan query parameter. Bisa dibilang parameternya endpoint inilah. Penulisannya menggunakan kebabcase dan di belakangnya baru diikuti dengan parameter endpointnya. Kalau misalkan teman-teman ikutin PHP OOP ya, kalau nggak salah OOP yang kedua atau yang ketiga, kalau nggak ingat, kita bahas aturan dasar tentang penulisan routing. Kalau routing website, di belakangnya kan masih ada suka edit atau create atau lain-lainnya gitu kan. Mereka punya halamannya masing-masing. Kalau kita mau nambah data ke halaman create, kalau kita mau edit data kita ke halaman edit, begitu seterusnya ada seterusnya. Nah, tapi kalau kita lagi bahas tentang API, nggak ada. Setelah parameter endpoint, udah selesai. Ada kalanya kita kadang harus nambahin lagi parameter endpoint yang kedua kalau memang dibutuhkan. Kalau seandainya di dalam modul ada modul. Tapi di sini aku ambil contoh yang paling gampang aja. Modulnya cuma satu, datanya cuma satu. Jadi pengambilannya seperti ini. Kurang lebih cara bacanya ya lah ya, seperti ini. Some domain tolong ambilin data dosen dengan ID 2. Jadi kurang lebih baca endpointnya seperti itu. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kita lihat dari kasus routingnya website, kan dia punya halaman masing-masing ya. Ada create, edit, delete, view. Mereka punya fungsinya masing-masing. Nah, tapi kalau kita udah bahas tentang API, meskipun endpoint atau URL-nya sama persis ya, kita bisa lihat di sini ada dosen 2, kemudian tugas 2, mahasiswa 2. Kalau request metode dia berbeda, responnya juga berbeda. Begitu juga dengan pengolahan datanya. Kita bisa lihat ya di bagian request metode di sini. Jadi satu URL ini atau satu link ini itu bisa digunakan untuk 3 request. Yang pertama get. Get itu untuk melihat detailnya data dosen. Dosen ini tinggalnya di mana, lahir di mana, nama lengkapnya siapa, detail yang dia punya apa aja. Tapi kalau kita akses URL dosen/2 ini dengan request method put, itu berarti kita sedang mengubah data dosen dengan ID 2. Begitu juga dengan delete, itu berarti kita sedang menghapus data dosen yang kedua. Jadi ini secara nggak langsung aku kasih tahu ya, cara kerja endpoint ya. Jadi kalau suatu saat nanti kok edit sama delete, URL-nya sama, endpoint-nya sama gitu loh. Ya karena ketika kita membahas API, request metode-nya berbeda, ya berarti respon yang diharapkan juga berbeda gitu loh. Put untuk edit, ya kita kembali ke materi yang pertama, put untuk edit, post untuk menyimpan data, get untuk melihat data, dan delete untuk menghapus data. Jadi jangan bingung nanti ya untuk analis atau QA, kalau misalkan nemu URL atau endpoint-nya sama persis, tapi request metode-nya berbeda, ya otomatis pasti berbeda juga respon dan pengolahan datanya. Nah, nanti setelah parameter endpoint-nya, baru kita tambahkan lagi kalau memang dibutuhkan ya, query parameter, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, untuk cara kerja kita bahas nanti deh ketika kita udah bermain dengan Postman ya, nanti biar lebih jelas contohnya. Tapi yang jelas di sini, untuk penulisan URL dan endpoint, disarankan menggunakan kebabcase. Apakah ada juga yang menggunakan static case atau camel case? Jawabannya ada. Pada akhirnya kembali lagi ke kesepakatan tim masing-masing. Oke, jadi itu ya untuk aturan dasar pengembangan API. Mudah-mudahan nggak banyak penjelasan yang salah sih, karena memang ini aku cuman berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ini kalau misalkan ada yang salah mungkin atau ada yang penjelasan yang kurang tepat, ya bisa dikoreksi lah. Nanti mungkin ada episode OVA-nya ya untuk benerin penjelasan tentang aturan dasar pengembangan API. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, memang seperti itu sih aturannya ya, yang biasanya diikuti. Jadi kita bakal lanjut berkenaan dengan Postman ya. Kita bakal mainan dengan Postman di sini di episode selanjutnya.